Kabupaten Halmahera Utara terletak di tepi utara semenanjung Pulau Halmahera. Kombinasi lengkap antara kekayaan sumber mineral, hamparan pegunungan indah, hingga panorama laut yang sempurna. Hibualamo bersama nilai-nilainya telah berakar dalam kehidupan masyarakat, menjadikan Halmahera Utara terus bertumbuh untuk menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Kita sambut moderator debat publik hari ini, Friska Clarissa. Selamat sore hadirin dan pemirsa sekalian. Saya Friska Clarissa yang akan memandu jalannya debat publik perdana pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Debat publik sore hari ini yang mengusung tema tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat merupakan kerjasama antara KPU Kabupaten Halmahera Utara bersama dengan Kompas TV. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi masing-masing pasangan calon untuk memperkenalkan visi, misi, serta program kerja kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Utara. Dan tanpa berlama-lama, mari kita undang para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara 2024. Inilah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1, Bapak Muhlis Tapi dan Bapak Tony Laos dengan partai pengusung Nasdem dan PKS. Selanjutnya pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2, Bapak Stuart Leopold Louis Sunpit dan Bapak Maskur Abdullah dengan partai pengusul PDIP, Perindo, PSI, Gelora, PKB, dan Gerindra. Selanjutnya pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3, Bapak Mateus Stevi Basiman Yeku dan Bapak Abdul Aziz Hakim dengan partai pengusul Hanura dan Demokrat. Selanjutnya, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 4, Bapak Pit Hein Babua dan Bapak Kasman H.I. Ahmad dengan partai pengusul PAN, Golkar, dan P3. Hadirin dan pemirsa, inilah seluruh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Pilkada Halmahera Utara 2024. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan sebelum memulai rangkaian debat sore hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali dan para pasangan calon mohon tetap berdiri. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, pada kesempatan ini hadir Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara. Berikut profilnya. Bapak Abdul Jalil, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara. Ibu Adinda Musa, anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara. Bapak Ferdi Rudolf Pangke, anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara. Bapak Jarnawi Dodungo, anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara. Bapak Sefriando Bitakono, anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara. Dan Ibu Najmah Kalau, Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Utara. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara. Dan untuk membuka rangkaian debat pada sore hari ini, mari kita sama-sama mengundang, kami persilahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Abdul Jalil untuk menuju ke atas panggung dan memberikan kata sambutan. Kami silakan berikan tepuk tangan yang meriah. Mohon izin sebentar kami akan perbaiki sambungan suara untuk sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Abdul Jalil yang sekaligus akan membuka rangkaian debat pada sore hari ini dengan tema Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat. Dan tentunya ini adalah momen yang sangat penting untuk sama-sama kita mendengarkan perkenalan visi misi serta program kerja kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Utara di pemilihan tahun 2024. Berikutnya kami kembali persilahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk memberikan kata sambutan. Silakan Bapak Abdul Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat anggota KPU Provinsi Maluku Utara, yang terhormat anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, yang terhormat Sekretaris KPU Provinsi Maluku Utara, yang saya hormati pimpinan KPU Halmahera Utara, Ketua dan anggota Bawaslu serta Sekretaris Halmahera Utara, yang kami hormati para panelis, moderator, serta pimpinan Kompas TV yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, pasangan nomor urut 1, Bapak Mukhlis Tapi-Tapi dan Bapak Tony Laos, pasangan nomor urut 2, Bapak Stewar Leopold Lois Sunpit dan Maskur Abdullah. Pasangan nomor urut 3, Bapak Mateus Tevi Pasmanyeku dan Bapak Abdul Aziz Hakim. Pasangan nomor urut 4, Bapak Pit Hein Babua dan Bapak Kasman Haji Ahmad. Masyarakat Halmahera Utara yang menyaksikan debat hari ini yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat petunjuknya lah kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini guna melaksanakan silaturahmi kepemiluan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, KPU Halmahera Utara memfasilitasi para calon untuk melaksanakan debat antar pasangan calon. Dan pada kesempatan hari ini kita sama-sama laksanakan debat pertama dengan tema Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat. Kita semua berharap dengan terlaksananya debat ini dapat memberikan tambahan referensi bagi pemilih untuk menentukan pilihannya pada tanggal 27 November 2024. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada para pihak yang telah mempersamai kami semua, KPU Halmahera Utara dalam melaksanakan debat pertama ini. Akhirnya mari sama-sama para pasangan calon, para pendukung, mari kita sama-sama untuk patuh dan taat terhadap tata tertib debat sehingga debat ini dapat terlaksana dengan baik. Selamat berdebat, semoga Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita serta jalan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri dengan pantun. Ikan lohan dalam kasa, dibawa pulang dimasak mama. Berbeda pilihan itu biasa. Mari kita saksikan debat perdana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tetap di tempat. Terima kasih Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Abdul Jalil. Berikutnya kami juga akan memperkenalkan kelima panelis yang telah merumuskan pertanyaan debat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara pemilihan tahun 2024. Berikut profilnya. Bapak Profesor Dr. Saiful Deni MSI, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Bapak Profesor Dr. Rajiman Ismail MPD, Rektor IAIN Ternate. Bapak Dr. Hersen Kerajaan SIP MSI, Rektor Universitas Halmahera. Bapak Dr. M. Natsir Tamalene, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Dan Ibu Dr. Siti Barora Sinai SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Hairun. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelima panelis yang telah merumuskan pertanyaan debat sore ini, debat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024. Dan berikutnya kami mempersilahkan kepada yang terhormat Ketua Tim Panelis Debat Publik Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Profesor Dr. Saiful Deni MSI, untuk menyerahkan hasil rumusan pertanyaan dari tim panelis kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Abdul Jalil. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah. Ini adalah amplop hasil rumusan pertanyaan dari tim panelis untuk seluruh pasangan calon. Berikutnya mohon izin diserahkan kepada moderator. Terima kasih banyak Bapak. Sebagai bukti bahwa amplopnya masih tersegel dengan lengkap, terjamin kerahasiaannya dan nanti akan dibacakan untuk para pasangan calon. Dan para hadirin serta saudara dimanapun berada, Kabupaten Halmahera Utara, KPU Kabupaten Halmahera Utara beserta Kompas TV telah menetapkan sejumlah tata tertib yang harus ditaati oleh para pasangan calon dan juga seluruh tamu undangan yang hadir di debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara sore hari ini. Dan berikut kita simak bersama tata tertib debat publik tahun 2024. Tata tertib debat publik 2024. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis.
Ya Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, saatnya kita masuk sesi yang sama-sama kita nantikan di sesi pembuka debat publik Kabupaten Halmahera Utara. Di sesi ini setiap pasangan calon akan memaparkan visi, misi serta program kerja masing-masing dengan durasi selama 90 detik dimulai saat pasangan calon berbicara. Bisa dimengerti untuk seluruh pasangan calon, Bapak-bapak? Baik, terima kasih. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan menyampaikan visi misi Anda dengan durasi 90 detik dimulai saat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore warga masyarakat Halmahera Utara. Kami berdua mengusung visi dalam pencalonan di Kabupaten Halmahera Utara kali ini adalah mewujudkan Halmahera Utara yang maju dan berkeadilan melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang profesional. Dari visi itu kami bersepakat merumuskan dalam misi yang pertama antara lain meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kemudian yang kedua meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, serta air bersih. Dan yang ketiga, kami akan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi wilayah yang sesuai dengan potensinya. Dan yang keempat, kami akan meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak dan bermoral. Dan Pak Wakil mungkin bisa melanjutkan. Dan yang kelima, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan jalan antar kecamatan. Kami akan menyelesaikan jalan di Lodaya Utara, Kau Barat, Jalan Tani, dan Jalan Lingkungan. Terima kasih. Berikutnya kita beranjak ke pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan menyampaikan visi misi dengan durasi 90 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halmahera Utara adalah rumah besar kita bersama. Sebagai anak adat sudah menikmati kekayaan daerah ini yang kami terpanggil. Karena daerah ini akan bangkrut jika kita tidak peduli. Masalahnya yang kami temui misalnya di sektor pendidikan adalah distribusi guru kurang merata. Di kesehatan ada hutang BPJS belum terbayar. Kondisi infrastruktur yang belum baik seperti Jalan Galela Loloda dan Kau Barat yang belum tuntas. Lesunya ekonomi masyarakat yang membuat penduduk miskin sulit keluar dari kemiskinan. Belum lagi ancaman bencana alam, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Dan yang paling update hari ini adalah kondisi keuangan daerah yang sangat buruk karena praktik manajemen keuangan yang diskriminatif dan tidak taat asas. Beranjak dari keprihatinan tersebut, kami berkeyakinan dengan bekerja smart melalui visi Halmahera Utara harmonis, berdaya, maju, dan berkelanjutan, didukung 8 program prioritas akan terwujud masyarakat halut sejahtera. Terima kasih. Masih ada waktu mau dimanfaatkan atau cukup? Dengan didukung 8 program, salah satunya adalah infrastruktur, kami akan menyelesaikannya tanpa kemudian harus menunggu program-program dari pusat, tetapi memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Halmahera Utara untuk kemudian digenjot. Baik, waktu habis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kita ke pasangan calon nomor urut 3. Kami persilahkan menyampaikan visi misi dengan durasi 90 detik dimulai saat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Semua yang terhormat yang hadir pada saat ini dan juga masyarakat Halmahera Utara yang saya cintai, sesuai dengan tema yang kami usung dalam visi misi kami, yaitu mewujudkan keberlangsungan masyarakat Halmahera Utara, baik itu dari sisi moralitas dan juga keadilan yang juga dapat kita lakukan secara menyeluruh sehingga itu dapat tercapai secara menyeluruh di Kabupaten Halmahera Utara. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam hal pandangan visi kami yang berkemajuan tadi, ada beberapa hal yang terpenting yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yaitu menyangkut pemerintah
yang mana pemerintah hari esok harus lebih baik dari pemerintahan hari ini. Dan juga pada hal yang kedua yaitu menyangkut dengan moralitas, bagaimana kita membentuk karakter daripada masyarakat Halmahera Utara, terutama yaitu menyangkut anak-anak yang di bawah umur atau pada usia dini, bagaimana pembentukan karakter mereka dari sisi budaya, keagamaan, dan juga bagaimana kita menyampaikan kepada mereka terkait dengan hal-hal yang dapat merugikan mereka. Contohnya, keterlibatan dalam narkotika, seks bebas, pornografi, porno aksi, dan lain-lain yang dapat merugikan oleh Terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 4, kami persilahkan untuk menyampaikan visi misi dengan durasi 90 detik dimulai sejak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warga masyarakat Halmahera Utara dimanapun berada. Hari ini PIT dan Kasman menyampaikan visi dan misinya. Visi kami terwujudnya Halmahera Utara setara. Dimaksudkan bahwa PIT dan Kasman akan melakukan pembangunan dan kegiatan distribusi kewenangan dan program merata di semua tempat tanpa membeda-bedakan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dalam setara juga buat akronim sehat, terdidik, berbudaya, aman, dan sejahtera. Misi. Di bidang pembangunan kesehatan, kami akan memanfaatkan infrastruktur dan sumber daya kesehatan untuk meningkatkan gizi dan derajat kesehatan masyarakat dengan pelayanan prima, sekaligus memastikan gaji tenaga kesehatan dibayar tepat waktu. Di bidang pendidikan, meningkatkan kualitas mutu layanan dan relevansi pendidikan di seluruh jalur jenis dan jenjang pendidikan, kemudian memastikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dan gaji guru dan tenaga kependidikan dipastikan dibayar tepat waktu. Kemudian di bidang kebudayaan akan mengembangkan nilai-nilai budaya berbasis kearifan lokal untuk membentuk karakter unggul masyarakat sekaligus kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Kemudian yang berikut di bidang keamanan, coba kita memastikan rasa keamanan bagi masyarakat dengan koordinasi, dan selanjutnya menuju sejahtera. Jika rakyat sudah sehat, sudah terdidik, berbudaya, aman, maka sudah tentu akan mengalami kesejahteraan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon yang telah menyampaikan visi misi di sesi pembuka ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendalaman materi dari para calon bupati dengan menjawab berbagai pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Tetap bersama kami di debat publik Kabupaten Halmahera Utara 2024. Demokrasi memerlukan partisipasi. Partisipasi aktif kita membangun masa depan Halmahera Utara. Tolak politik uang, jangan mau diprovokasi. Laporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran. Ayo awasi bersama demi pilkada yang bermartabat. Cerai-berai, jangan sampai lupa. Tiba saatnya memilih pemimpin kita. Masyarakat Halmahera Utara memilih pemimpin tidak boleh asal. Pilihlah berdasarkan visi misi dan programnya. Hormati setiap perbedaan pendapat. Hak memilih adalah hak yang istimewa. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu. Jangan golput, buatlah perubahan untuk Halmahera Utara. Kabupaten Halmahera Utara terletak di tepi utara semenanjung Pulau Halmahera. Kombinasi lengkap antara kekayaan sumber mineral, hamparan pegunungan indah, hingga panorama laut yang sempurna. Hibua Lamo bersama nilai-nilainya telah berakar dalam kehidupan masyarakat, menjadikan Halmahera Utara terus bertumbuh untuk menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Demokrasi memerlukan partisipasi. Partisipasi aktif kita membangun masa depan Halmahera Utara. Tolak politik uang, jangan mau diprovokasi. Laporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran.
Ayo awasi bersama demi pilkada yang bermartabat. Cerai berai, jangan sampai lupa. Kabupaten Halmahera Utara terletak di tepi utara semenanjung Pulau Halmahera. Kombinasi lengkap antara kekayaan sumber mineral, hamparan pegunungan indah, hingga panorama laut yang sempurna. Hibua Lamo bersama nilai-nilainya telah berakar dalam kehidupan masyarakat, menjadikan Halmahera Utara terus bertumbuh untuk menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Tiba saatnya memilih pemimpin kita. Masyarakat Halmahera Utara memilih pemimpin tidak boleh asal. Pilihlah berdasarkan visi misi dan programnya. Hormati setiap perbedaan pendapat. Hak memilih adalah hak yang istimewa. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024, gunakan hak pilihmu. Jangan golput, buatlah perubahan untuk Halmahera Utara. Tiba saatnya memilih pemimpin kita. Demokrasi memerlukan partisipasi. Partisipasi aktif kita membangun masa depan Halmahera Utara. Tolak politik uang, jangan mau diprovokasi. Laporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran. Ayo awasi bersama demi pilkada yang bermartabat. Cerai berai, jangan sampai lupa. Tiba saatnya memilih pemimpin kita. Masyarakat Halmahera Utara memilih pemimpin tidak boleh asal. Pilihlah berdasarkan visi misi dan programnya. Hormati setiap perbedaan pendapat. Hak memilih adalah hak yang istimewa. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024, gunakan hak pilihmu. Jangan golput, buatlah perubahan untuk Halmahera Utara. Kembali lagi di debat publik Kabupaten Halmahera Utara 2024. Di sesi ini, para pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari para panelis dengan berbagai subtema pilihan yang nantinya akan diundi. Dan subtema dari debat publik Pilkada Kabupaten Halmahera Utara kali ini adalah A. Reformasi birokrasi, B. Inovasi daerah, C. Pelayanan publik, D. Daya saing sumber daya manusia, E. Kesejahteraan pedagang kecil dan ekonomi rumah tangga, F. Produktivitas daerah dan kewirausahaan, G. Pengangguran, dan H. Kemiskinan. Di sesi ini para calon bupati akan menjawab pertanyaan yang berada di dalam amplop sesuai dengan hasil undian yang nantinya akan dilakukan oleh tim panelis. Untuk menjawab diberikan waktu 30 detik, lalu masing-masing calon bupati dari pasangan calon lain akan menanggapi dengan durasi masing-masing pasangan calon adalah 30 detik. Dan kemudian calon bupati yang menjawab di awal akan kembali menanggapi dengan durasi 30 detik. Dan untuk giliran di sesi ini, kami persilakan untuk para calon bupati untuk maju ke podium masing-masing. Silakan para calon bupati saja, sementara untuk calon wakil bupati kami persilakan untuk tetap duduk di kursi yang telah disediakan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada para panelis untuk mengambil undian yang kali ini yang pertama akan ditujukan kepada calon bupati nomor urut 1. Kepada Bapak Profesor Dr. Saiful Deni dan Bapak Rajiman Ismail. Berikan tepuk tangan silakan untuk mengambil undian yang ada di dalam fishbowl. Mohon ditunjukkan ke kamera dan juga saya selaku moderator. Subtema A, pertanyaan B. Subtema A, amplop B. Subtema A, amplop B. Saya ambil dalam kondisi masih tersegel, dapat dilihat. Mohon disimak baik-baik karena saya tidak akan mengulang pertanyaan yang telah dibacakan. Baik. Subtema reformasi birokrasi amplop B, belanja daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 didominasi anggaran operasional dan subsidi sosial untuk 17 kecamatan, 196 desa. Namun pelaksanaannya belum optimal terkait transparansi dan pengawasan anggaran di desa-desa terpencil.
Pertanyaannya, strategi dan program apa yang paslon lakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa? Waktu untuk menjawab 30 detik untuk calon bupati nomor urut 1 dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Secara internal memang ada beberapa institusi yang diberikan peran yang maksimal untuk melakukan pengawasan. Yang pertama adalah soal institusi yang terkait dengan pengawasan itu adalah inspektorat. Nah, inspektorat inilah menurut saya penting didorong, diberikan kewenangan maksimal untuk melakukan pengawasan di tingkat bawah. Kita sadar betul bahwa ada banyak penyelewengan. Baik, waktu besar. habis. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Iya, masih kurang sebenarnya. Pengawasan selama ini kurang mengawasi, sehingga banyak infrastruktur yang belum terbangun di desa, sehingga masih kurang menurut saya. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 3 menanggapi dengan waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Baik, saya kira dalam hal pelaksanaan transparansi keuangan daerah, maka kita perlu membuat sistem dan kemudian yang harus kita lakukan itu pelaksana dengan memiliki target atau capaian, speed atau kecepatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan langkah-langkah yang harus diambil bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusianya dari sisi aparaturnya sehingga apa yang mereka lakukan benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang hadirin, mohon tenang. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 4 menanggapi dengan waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, terima kasih. Tadi kita bicara tentang transparansi dan akuntabilitas, sebenarnya hanya dua hal itu. Jadi soal pengelolaan dana pemerintah daerah ini sampai hari ini masih mengalami berbagai kendala. Karena memang pemerintah daerah kurang terbuka terhadap masyarakat tentang berapa sih pendapatan kita yang dimiliki. Kemudian bagaimana kita mengalokasikan dana-dana seperti itu. Sehingga kemudian dalam proses perjalanan pengalokasian anggaran itu mengalami hambatan-hambatan dan kendala-kendala tertentu. Nah, ketika terjadi kendala itulah kemudian pemerintah sendiri pusing. Bagaimana mencari jalan keluarnya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Berikutnya. Baik, terima kasih. Hadirin mohon tenang. Kami berikan kesempatan calon bupati nomor urut 1 menanggapi kembali dengan waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Iya, ini kalau terkait dengan pengawasan memang ada institusi internal, ada institusi eksternal. Karena itu menurut saya yang paling penting adalah manajerial kita dalam mengelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Karena itu institusi pengawasan yang ada di internal itu adalah inspektorat, maka semua sumber daya yang ada di inspektorat itu yang kemudian dievaluasi dan dibenahi dalam rangka melakukan pengawasan terhadap aparatur di tingkat bawah, di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya, baik, terima kasih. Giliran selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. M. Natsir Tamalene dan juga Bapak Dr. Herson Kerajaan untuk mengambil undian dari dalam fishbowl yang akan ditujukan untuk calon bupati nomor urut 2. Silakan ditunjukkan ke moderator dan juga kamera. Subtema C, pertanyaan C. Baik, subtema C, pertanyaan C. Kami ambil dalam keadaan masih tersegel, Bapak Ibu, Bapak-Bapak, pasangan calon. Mohon didengarkan secara seksama karena saya tidak akan mengulangi pertanyaan. Pertanyaan subtema pelayanan publik huruf C. Isu strategis RPJPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025-2045 adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar. Di antaranya belum semua puskesmas terakreditasi dan terbatasnya tenaga medik spesialis di RS. Pertanyaannya, apa strategi paslon dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara? Waktu untuk calon bupati nomor urut 2, 30 detik menjawab dimulai sejak berbicara. Halmahera Utara masih banyak kekurangan dokter. Kita masih
sekitar 49. Makanya program kami 100 dokter ke depan adalah bagaimana kami bisa menangani di setiap 2 desa untuk puskesmas, sehingga kami dapat melakukan pengobatan-pengobatan yang lebih tepat sasaran, cepat untuk kami dapat melakukan pengobatan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya, terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 3 menanggapi dengan waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Baik, saya kira untuk berkait dengan pelayanan kesehatan, yang pertama kita persiapkan infrastruktur kesehatan, kemudian sumber daya manusia, dan ketiga keberpihakan pemerintah dari sisi anggaran. Itu yang terpenting. Terima kasih. Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Dimanfaatkan atau cukup? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 4 menanggapi dengan waktu 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Iya, pelayanan kesehatan sebenarnya bagaimana kita mendekatkan pelayanan kesehatan itu kepada masyarakat. Di Halmahera Utara sampai dengan hari ini, dari 17 kecamatan, baru 7 kecamatan puskesmas yang rawat inap. Sementara masyarakat kita lebih banyak di desa. Karena itu sesungguhnya kebijakan program pelayanan kesehatan lebih banyak diarahkan ke desa dengan membagikan dan mengaktifkan kembali fungsi puskesmas sebagai puskesmas rawat inap. Baik, apa cukup? Cukup, terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 1 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Iya, terima kasih. Tenaga medis yang kurang, sarana fasilitas kesehatan yang kurang mendukung. Utamanya adalah sarana tenaga medis. Kita punya standarisasi insentif terhadap tenaga medis memang agak rendah. Halmahera Utara itu ada di 25 sampai 30 juta per bulan. Karena itu banyak dokter-dokter spesialis enggan bertugas di Halmahera Utara karena standarisasi insentif kita yang masih di bawah rata-rata. Baik, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 2 menanggapi kembali dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, jadi memang dokter kita harus mempersiapkan bagaimana anak daerah sendiri. Karena selama ini dokter praktek di desa yang dari luar daerah banyak yang kembali ke tidak betah dan banyak kembali ke Jakarta kembali. Makanya kami akan mempersiapkan bagaimana setiap kecamatan anak dokter adalah dokter anak daerah sendiri. Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Ibu Dr. Siti Barora Sinai dan Bapak Profesor Dr. Saiful Deni untuk mengambil undian dari dalam fishbowl yang akan ditujukan untuk calon bupati nomor urut 3. Silakan diambil dan ditunjukkan ke kamera serta moderator. H, subtema H, pertanyaan C. Baik. Subtema H, pertanyaan C. Dalam kondisi masih tersegel, Bapak-bapak para pasangan calon, mohon disimak secara seksama karena saya tidak akan mengulangi pertanyaan. Subtema kemiskinan, huruf C. Penduduk miskin Kabupaten Halmahera Utara cenderung meningkat dari angka 4,58% tahun 2022 menjadi 9,18 ribu jiwa atau 4,62%. Dengan demikian, perlindungan sosial adaptif perlu ditingkatkan untuk menurunkan ketimpangan. Pertanyaannya, apa strategi, kebijakan, dan program paslon berkaitan dengan perlindungan sosial adaptif khususnya kepada masyarakat miskin? Waktu calon bupati nomor urut 3 menjawab 30 detik dimulai sejak berbicara. Baik, terima kasih. Faktor kemiskinan yang terjadi di Halmahera Utara pertama yaitu menurunnya pendapatan per kapita masyarakat sehingga pada ruang-ruang kerja publik itu sangat terbatas. Mengakibatkan pendapatan masyarakat yang rendah ini, kemampuan dan daya beli masyarakat sangat rendah. Yang mana kita ketahui sekarang bahwa perputaran uang di Halmahera Utara cukup kecil, sehingga ini mengakibatkan banyak hal dalam perekonomian ini terganggu. Terima kasih. Baik, waktu habis. Berikutnya kami persilakan, terima kasih. Berikutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 4 menanggapi dengan waktu 30 detik dimulai sejak menjawab. Ya, faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Halmahera Utara karena sebagian besar masyarakat ketika terjadi pandemi COVID banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga pendapatan mereka menurun
dan menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Di sisi lain memang dari masyarakat itu sendiri ketika proses berjalan banyak kehilangan pekerjaan dan itu Baik, menyebabkan waktu habis. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan. Terima kasih kepada calon bupati nomor urut 1 menanggapi dengan waktu 30 detik sejak Anda menjawab. Ya, yang problem di kita itu punya lahan yang banyak, punya tambang yang bagus, punya laut yang berhasil, yang punya hasil baik, tapi kemudian masyarakat kita miskin. Problem mendasar itu adalah soal mentalitas kita. Karena itu pemerintah hadir di situ untuk memberikan sugesti, memberikan stimulan kepada masyarakat agar perubahan mental itu bisa terjadi, bahwa masyarakat perlu menyadari banyak potensi di lingkungan kita, di daerah kita, tapi kemudian soal Baik, waktu habis. mengelolanya ya. Terima kasih. Berikutnya kami silakan calon bupati nomor urut 2. Mohon tenang hadirin. Terima kasih. Berikutnya calon bupati nomor urut 2 menanggapi dengan waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, terima kasih. Untuk pemberantasan kemiskinan, bagaimana kita akan memanfaatkan balai latihan kerja, sehingga bagaimana menciptakan UMKM yang mandiri, sehingga banyak potensi-potensi alam yang luar biasa untuk Halmahera Utara yang bisa kita kembangkan selama ini yang tidak pernah dikembangkan, sehingga potensi yang ada bagaimana kita bisa kembangkan untuk menjadi ekonomi masyarakat di desa. Baik, terima kasih. Berikutnya, mohon tenang. Terima kasih. Mohon tenang, terima kasih. Berikutnya, calon bupati nomor urut 3 menanggapi kembali dengan waktu 30 detik dimulai sejak Anda menjawab. Baik, terima kasih. Salah satu yang membuat terjadinya kemiskinan meningkat di Halmahera Utara yaitu keberpihakan pemerintah, yang mana dalam upaya-upaya pemerintah ini kurang adanya pendorongan terhadap sektor-sektor tertentu supaya bagaimana meningkatkan kualitas dan penghasilan daripada masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu kami harapkan pemerintah ke depan tidak seperti itu, tapi melihat secara general apa kira-kira yang menjadi Baik, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya, terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Rajiman Ismail dan Bapak Dr. M. Natsir Tamalene untuk mengambil undian dari dalam fishbowl. Silahkan. Ini akan ditujukan untuk calon bupati nomor urut 4. Subtema dan pertanyaannya mohon ditunjukkan ke kamera dan moderator. Subtema F, pertanyaan C. Baik. Subtema F, pertanyaan C. Dalam kondisi amplop masih tersegel, mohon disimak baik-baik karena saya tidak akan mengulangi membacakan pertanyaan. Subtema produktivitas daerah dan kewirausahaan, huruf C. Luas lahan pertanian Kabupaten Halmahera Utara 130.035 hektar. Sementara luas lahan terolah 27.058 hektar. Hal ini menunjukkan selisih 102.977 hektar lahan yang tidak terolah. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon dalam memastikan ketersediaan dan kecukupan pangan bagi masyarakat Halmahera Utara? Waktu untuk calon bupati nomor urut 4 menjawab 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Ya, jadi kebijakan kami ke depan khusus untuk bidang pertanian, karena ini lahan kita bicara pertanian. Bagaimana kita bisa mengembangkan jenis tanaman hortikultura kepada masyarakat, sehingga lahan-lahan yang selama ini tertidur bisa dimanfaatkan. Di sisi lain memang kita harus melakukan perluasan lahan tanaman kopra, kelapa, yang sampai hari ini menjadi primadona daripada masyarakat Halmahera Utara yang sampai hari ini belum memberikan kontribusi yang baik terhadap tingkat kesejahteraan. Baik, terima kasih, waktu habis. Berikutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 1 menanggapi. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Calon bupati nomor urut 1 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, ada perkembangan menarik di Halmahera Utara dewasa ini kurang lebih 5 tahun terakhir. Petani holti kita berkembang dan kemudian mereka ini kendala pada lahan. Ada yang kontrak, ada yang bahkan pakai lahan-lahan yang disewa dan macam-macam. Karena itu ke depan memang kita perlu membuat sarasehan petani holti agar mengidentifikasi bagaimana kelompoknya, bagaimana luas lahannya, dan bagaimana jenis tanamannya. Dan paling penting itu adalah ketersediaan lahan, mereka petani mendapat kepastian lahan. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya,
Terima kasih. Calon Bupati nomor urut 2 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai saat menjawab. Kami punya petani padi ladang, tetapi selama ini tidak pernah padi ladang itu diangkat. Padahal padi ladang itu sangat bagus untuk ditanam di daerah kita. Sehingga ke depan bagaimana kita akan swasembada pangan untuk Halmahera Utara tidak makan beras lagi dari luar. Sehingga Halmahera Utara makan beras dengan produksinya sendiri. Ya. Baik, cukup? Sudah cukup Bapak? Baik. Berikutnya kita akan riset waktunya dan berikan kesempatan calon bupati nomor urut 3 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Baik, terima kasih. Kita sadari bahwa pada saat ini banyak lahan-lahan pertanian yang saat ini satunya lahan tidur yang dikuasai oleh sekian banyak perusahaan. Baik itu perusahaan pertambangan maupun perusahaan-perusahaan yang lain yang ada yang mengelola hasil tersebut, tapi status mereka saat ini yang tidak menjalankan operasional perusahaan itu sendiri akhirnya merugikan masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, apabila kita terpilih ke depan, kita harus menata kembali, mengevaluasi kembali izin-izin yang telah diberikan, disampaikan kepada pemerintah Waktu pusat habis, untuk... terima kasih. Terima kasih, hadirin mohon tenang. Berikutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 4 menanggapi kembali dalam waktu 30 detik dimulai sejak Anda menjawab. Baik, kita konsisten dengan materi kita soal lahan yang tidak terpakai. Karena itu kami memang cenderung untuk mengembangkan tanaman hortikultura di mana pemerintah menyiapkan lahan, menyiapkan bibit, menyiapkan pupuk, dan menyiapkan peralatan. Sehingga sistem pertanian kita tidak seperti yang selama ini kita lakukan, di mana masyarakat yang kita berikan bekal, alat sensor pacu, dan lain-lain. Tetapi kita berikan lahan yang sudah siap, sehingga kemudian masyarakat mudah untuk melakukan pertanian. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon bupati yang pada sesi ini telah menjawab pertanyaan dari para panelis. Baik, terima kasih. Berikutnya aturan mainnya sama tapi yang akan menjawab pertanyaan dari panelis adalah para calon wakil bupati. Usai jeda tetap bersama kami di debat publik Kabupaten Halmahera Utara 2024. Saatnya memilih pemimpin kita. Demokrasi memerlukan partisipasi. Partisipasi aktif kita membangun masa depan Halmahera Utara. Tolak politik uang, jangan mau diprovokasi. Laporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran. Ayo awasi bersama demi pilkada yang bermartabat. Cerai-berai, jangan sampai lupa. Saatnya memilih pemimpin kita. Masyarakat Halmahera Utara memilih pemimpin tidak boleh asal. Pilihlah berdasarkan visi misi dan programnya. Hormati setiap perbedaan pendapat. Hak memilih adalah hak yang istimewa. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024, gunakan hak pilihmu. Jangan golput, buatlah perubahan untuk Halmahera Utara. Kabupaten Halmahera Utara terletak di tepi utara semenanjung Pulau Halmahera. Kombinasi lengkap antara kekayaan sumber mineral, hamparan pegunungan indah, hingga panorama laut yang sempurna. Hibua Lamo bersama nilai-nilainya telah berakar dalam kehidupan masyarakat, menjadikan Halmahera Utara terus bertumbuh untuk menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Saatnya memilih pemimpin kita. Demokrasi memerlukan partisipasi. Partisipasi aktif kita membangun masa depan Halmahera Utara. Tolak politik uang, jangan mau diprovokasi. Laporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran. Ayo awasi bersama demi pilkada yang bermartabat. Cerai-berai, jangan sampai lupa. Hadirin dan pemirsa, terima kasih masih bersama kami di debat publik Kabupaten Halmahera Utara 2024. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu. Kali ini mohon tenang agar kita lanjutkan acara.
Dan di sesi ini aturannya masih sama dengan sesi sebelumnya, namun kali ini adalah giliran para calon wakil bupati yang akan menjawab pertanyaan dari panelis. Untuk itu kami persilakan calon wakil bupati pada posisinya dan calon wakil bupati akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis dalam waktu 30 detik. Lalu masing-masing calon wakil bupati lainnya akan menanggapi dalam durasi 30 detik. Kemudian calon wakil bupati yang menjawab di awal akan menanggapi kembali dengan durasi 30 detik. Sudah bisa dimengerti Bapak-Bapak seluruh pasangan calon? Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Bapak Dr. Herson Kerajaan dan Ibu Siti Barora Sinai untuk mengambil undian dari dalam fishbowl yang akan ditujukan untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Mohon ditunjukkan ke kamera dan moderator. Subtema D, pertanyaan A. Subtema D. Pertanyaan A, huruf A. Silakan dilihat, masih tersegel Bapak Ibu. Mohon disimak dengan seksama, saya tidak akan mengulangi pertanyaan. Subtema daya saing SDM, huruf A. Indeks ketimpangan gender Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 sebesar 0,560 berada dalam kategori tinggi. Hal ini berarti masih terdapat kesenjangan atau ketimpangan kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Pertanyaannya, apa strategi kebijakan dan program paslon untuk meningkatkan kinerja penurunan indeks ketimpangan gender? Pertanyaan ini dijawab oleh calon bupati nomor urut 1 dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa kesamaan gender ini harus kita sama-sama untuk kita apresiasi karena zaman emansipasi ini sudah sangat maju, jadi kami akan membuat suatu program bagi para wanita juga di zaman ini untuk UMKM, lalu mereka bisa membuat kue dan juga menjual dan lain sebagainya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih calon wakil bupati nomor urut 1. Berikutnya, terima kasih. Kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, kebetulan untuk perempuan itu menjadi salah satu program unggulan kami, yaitu kami akan menyiapkan ruang yang ruang terbuka, ruang yang kemudian bisa melibatkan perempuan di dalam peran-peran sosialnya. Karena kita tahu hampir di semua pengambil kebijakan perempuan hampir tidak dilibatkan. Dan oleh karena itu salah satu yang paling penting adalah membangun ruang publik yang relevan dengan kepentingan perempuan. Waktu habis. Berikutnya kita beralih. Terima kasih untuk calon wakil bupati nomor urut 3 dalam waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Ya, terjadi ketimpangan kesenjangan gender tadi, saya kira sebagai pemerintah yang sebagai pengambil kebijakan kita harus mengatur karena ini menyangkut dengan diskriminasi terhadap perempuan, maka kebijakan pemerintah saya kira harus diatur sedemikian rupa sehingga diskriminasi gender di Halmahera Utara itu bisa ditekan pada tingkat yang setara. Baik, cukup. Terima kasih. Berikutnya, terima kasih. Mohon tenang. Kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 4 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, kesetaraan gender menjadi sesuatu yang pasti akan kami lakukan karena kebijakan yang tidak berpihak pada kesetaraan gender akan mengalami bias gender di mana peran perempuan dibatasi baik di ruang publik maupun informal dengan tidak diberikan porsi yang sama atau yang rasional. Oleh karena itu ke depan kita akan memberikan ruang kepada perempuan untuk bisa juga berada di ruang-ruang publik maupun di dunia usaha untuk menjadi kekuatan sosial baru di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih. Terima kasih, mohon tenang. Terima kasih, mohon tenang. Berikutnya kami silakan calon wakil bupati nomor urut 1 menanggapi kembali dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, terima kasih. Kami sebagai pemerintah nanti ke depan kami akan membuka ruang kerja untuk para wanita supaya mereka juga bisa bersaing dengan para pria di bidang mungkin usaha, ya, UMKM dan juga ada kerajinan-kerajinan yang memang yang menjadi primadona dari Halmahera Utara supaya ke depan
para perempuan juga bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, giliran selanjutnya kami silakan Bapak Profesor Dr. Saiful Deni dan Bapak Profesor Dr. Rajiman Ismail untuk mengambil undian dari dalam fishbowl yang ditujukan untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Tolong dilihatkan ke kamera dan juga moderator. Subtema G, pertanyaan B. Subtema G, pertanyaan B. Masih tersegel? Bapak-bapak silakan dilihat. Saya akan bacakan pertanyaan, mohon disimak baik-baik karena tidak akan diulangi. Untuk calon wakil bupati nomor urut 2, subtema pengangguran huruf B, data BPS tahun 2024 menunjukkan tingkat kesempatan kerja laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan angkatan kerja perempuan. Pertanyaannya, jika paslon terpilih menjadi bupati atau wakil bupati, kebijakan dan program apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kerja perempuan di Halmahera Utara? Waktu menjawab 30 detik dimulai sejak berbicara. Baik, salah satu program unggulan kami juga adalah bagaimana membangun dari desa, terutama padi ladang salah satu yang akan kita prioritaskan. Kita tahu bahwa padi ladang, kasbi atau singkong itu menjadi salah satu yang selalu berhubungan dengan kaum perempuan. Dan karena itu ketika program hilirisasi singkong untuk produksi tapioka, maka secara tidak langsung melibatkan peran perempuan di dalam situ. Dan karena itu pula ketika itu sudah terjadi, maka waktu uang habis, akan berjalan dari dapur. Berikutnya waktu habis, terima kasih. Berikutnya, calon wakil bupati nomor urut 3 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai saat Anda menjawab. Ya, terkait masih adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan dan wanita. Saya mungkin kami sebagai paslon nomor 3 tentu akan mengambil sebuah kebijakan yang progresif. Sebuah kebijakan yang deskriptif untuk membuat kebijakan yang afirmatif terhadap kaum perempuan dalam soal ketenagakerjaan sehingga tidak terjadi diskriminasi dan perimbangan ketenagakerjaan antara laki-laki dan perempuan. Apa cukup? Cukup, terima kasih. Berikutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 4 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Fakta membuktikan bahwa sekarang ini pengembangan sumber daya manusia di lembaga-lembaga pendidikan terutama studi lanjut S1 itu kebanyakan perempuan dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan ke depan problem penempatan tenaga kerja perempuan itu harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah sehingga terjadi keseimbangan antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki baik di sektor informal maupun di sektor formal. Dengan begitu maka keseimbangan tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan terdistribusi berdasarkan waktu sumber daya habis, yang terima tersedia. kasih. Ya. Baik, mohon tenang. Hadirin mohon tenang, terima kasih. Kita lanjutkan. Berikutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak Anda menjawab. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama kami akan melakukan pendampingan untuk pelatihan-pelatihan kepada para wanita dalam berbagai usaha yang mereka bisa guliti dan kemudian dan setiap investor yang kami yang ada di Halmahera Utara itu kami akan membuat sebuah regulasi untuk paling tidak minimal berapa persen pekerja perempuan yang harus bekerja di perusahaan itu. Terima kasih. Sudah cukup, Bapak? Baik, terima kasih. Kita reset waktunya. Berikutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 menanggapi kembali dalam waktu 30 detik dimulai sejak menjawab. Iya, kita tahu bahwa perempuan itu adalah sumber yang memberikan kehidupan bagi dunia ini. Nah, karena itu kami menempatkan perempuan bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang menyiapkan tenaga kerja bagi seluruh ibu-ibu yang ada di dapur. Karena dengan begitu, ketika padi ladang, kasbi yang selama ini hanya sekedar dimakan saja, tetapi kemudian itu akan diproduksi dengan secara tidak langsung, maka pekerjaan atau kesempatan kerja bagi siapapun, bukan hanya perempuan, akan otomatis tumbuh. Sekira itu. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada Dr. M. Natsir Tamalene dan Bapak Dr. Hersen Kerajaan untuk mengambil undian dari dalam fishbowl yang ditujukan untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Tolong dilihatkan ke kamera dan moderator. Subtema E, amplop B. Subtema E, amplop B. Dalam kondisi masih tersegel, Bapak-Bapak bisa dilihat.
Saya buka dan bacakan, tidak akan saya ulangi, jadi mohon dengarkan dengan seksama. Subtema kesejahteraan pedagang kecil dan ekonomi rumah tangga huruf B. Pertumbuhan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingginya aktivitas ekonomi. Salah satu faktor pendukung adalah tersedianya fasilitas perdagangan bagi pedagang kecil atau kaki lima. Pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi bupati atau wakil bupati, apa program prioritas dalam menjamin ketersediaan fasilitas perdagangan yang memadai bagi pedagang kecil atau kaki lima di Halmahera Utara? Waktu untuk calon wakil bupati nomor urut 3 menjawab 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, kebijakan atau sikap-sikap pemerintah terhadap pedagang kaki lima, saya kira ini yang menjadi prioritas untuk bagi mereka diberikan ruang-ruang atau tempat untuk berdagang atau mereka meningkat ekonomi mereka. Salah satu hal yang mungkin kebijakan kami tidak akan memberikan mungkin diskriminasi ataupun tindakan yang tidak memihak kepada. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya calon wakil bupati nomor urut 4 yang menanggapi. Terima kasih, mohon tenang. Berikutnya calon wakil bupati nomor urut 4 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi pedagang kaki lima di ruang-ruang yang tersedia dengan tidak memberikan kesempatan yang diskriminatif. Yang kedua, selain fasilitas juga diberikan pelatihan untuk bagaimana bisa memanfaatkan ruang-ruang terbatas yang ruang-ruang publik. Dengan begitu akan mendorong kekuatan ekonomi baru di tengah-tengah masyarakat dengan kesempatan bagi tenaga kerja yang terserap melalui pedagang kaki lima. Saya kira itu sementara. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kita selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 1 menanggapi. Mohon tenang dulu hadirin. Mohon tenang, terima kasih. Mohon tenang. Jaga tata tertib, terima kasih. Berikutnya calon wakil bupati nomor urut 1 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Ya, terima kasih. Secara khusus untuk pedagang kaki lima, kami akan membuat tempat buat mereka secara khusus. Misalkan pedagang buah, kami akan mencari areal yang tepat untuk menjual buah dan kemudian pasar kami juga akan memperbaiki, merenovasi supaya fasilitas-fasilitas yang ada buat mereka itu juga cukup bagus sehingga banyak pembeli yang akan datang untuk membeli dagangan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, mohon tenang. Berikutnya calon wakil bupati nomor urut 2 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, kami sudah berkeliling di beberapa pasar utama dan banyak sekali keluhan yang kami temukan adalah tempat mereka itu digusur. Dan karena itu pemerintah sudah berkewajiban untuk menyiapkan itu. Tetapi selain UMKM kami juga akan melibatkan para pelaku ekonomi kreatif. Karena bukan hanya ekonomi ekstraktif saja yang tambang dan seterusnya, tetapi ekonomi kreatif juga penting. UMKM itu kan punya nilai tambah. Misalnya ketika padi ladang itu dikembangkan, waktu habis, terima kasih. Berikutnya kita beranjak ke calon, mohon tenang, calon wakil bupati nomor urut 3 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Sebagai pengimplementasian good governance, salah satu asas dalam hal ini adalah soal partisipasi. Maka untuk mengakomodir suara-suara para pedagang kaki lima, kita harus mengundang dan membicarakan tentang mungkin skenario tata ruang yang kita akan sampaikan di Halmahera Utara sehingga kebijakan yang kita ambil tidak kontraproduktif atau akan tidak disetujui oleh publik. Saya kira ini yang harus dilakukan ke depan. Baik, cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Siti Barora Sinai dan Bapak Profesor Dr. Saiful Deni untuk mengambil undian dari dalam fishbowl untuk calon wakil bupati nomor urut 4. Tolong dilihatkan ke kamera dan moderator, subtema B, amplop B. Subtema B, amplop B. Dalam kondisi masih tersegel, Ibu Bapak, saya buka, mohon dengarkan dengan seksama karena saya tidak akan mengulangi pertanyaan. Subtema inovasi daerah huruf B.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh skor indeks inovasi daerah sebesar 16,48 pada kategori daerah kurang inovatif. Ini mengindikasi belum optimalnya inisiatif dan motivasi kompetisi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertanyaan, strategi kebijakan dan program apa yang paslon lakukan untuk meningkatkan inovasi daerah Kabupaten Halmahera Utara? Waktu calon wakil Bupati nomor urut 4 menjawab 30 detik dimulai sejak berbicara. Inovasi daerah adalah satu langkah pembaharuan terhadap pelayanan dengan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu ke depan kita akan mendorong seluruh OPD dan lembaga-lembaga pelayanan untuk membuat inovasi daerah dalam rangka untuk memantapkan pelayanan yang betul-betul berpihak kepada kepuasan dan kebahagiaan yang dilayani. Oleh karena itu sistem menjadi penting untuk ditemukan, misalnya SIPK, Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya kita beralih. Terima kasih. Calon Wakil Bupati nomor urut 1 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak menjawab. Ya, terima kasih. Untuk inovasi daerah, kami akan memberikan keluasan bagi para OPD untuk mereka berkreasi dalam membuat inovasi yang baru dalam pelayanan kepada publik, sehingga pelayanan-pelayanan publik ini secara transparansi terbuka supaya banyak dinikmati dan juga diketahui oleh masyarakat luas, sehingga tidak ada kesan ada yang disembunyikan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, apa cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan calon wakil bupati nomor urut 2 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, kami akan memperbaiki aspek infrastruktur layanan publik. Karena misalnya dengan infrastruktur teknologi informasi yang selama ini kita sudah masuk di abad 21, salah satunya adalah adaptable terhadap teknologi digital. Nah, kami akan mengaktifkan itu misalnya dengan layanan-layanan informasi yang berbasis digital. Kemudian juga memberikan para pegawai, kalau ini berhubungan dengan pelayanan, semacam reward dan punishment. Bagi mereka yang berprestasi. Waktu habis, terima kasih. Waktu habis, selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 3 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Tentu pertama yang harus dilakukan adalah merubah mindset, cara berpikir kita dari pemerintahan, kebijakan atau pelayanan yang konvensional ke pelayanan yang inovatif. Kita akan memberikan stimulus kepada OPD, baik OPD maupun aparat, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa, untuk berkompetisi membuat sebuah gagasan yang inovatif demi untuk pelayanan publik yang kreatif dan inovatif untuk memuaskan publik di Halmahera Utara. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan, mohon tenang hadirin, terima kasih. Kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 4 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 30 detik dimulai sejak berbicara. Memang setiap daerah yang maju membutuhkan inovasi-inovasi yang bertumbuh setiap saat. Oleh karena itu, motivasi dari pimpinan terhadap staf dalam hal ini OPD harus dimaksimalkan dan diberikan ruang untuk berkreasi. Inovasi muncul dari kreativitas, melakukan sesuatu sebelum orang lain berpikir. Dan inovasi itu melampaui masalah sehingga setiap OPD yang ditempatkan harus memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah secara baik. Baik, terima kasih. Waktu habis. Waktunya kita memberikan apresiasi untuk seluruh calon wakil bupati yang telah menjawab pertanyaan dari tim panelis. Sangat menarik sesi ini dan tidak kalah menarik untuk segmen selanjutnya karena masing-masing pasangan calon akan melakukan tanya jawab dan saling menanggapi terkait tema debat sore hari ini. Tetap bersama kami di Debat Publik Kabupaten Halmahera Utara 2024. Kabupaten Halmahera Utara terletak di tepi utara semenanjung Pulau Halmahera. Kombinasi lengkap antara kekayaan sumber mineral, hamparan pegunungan indah, hingga panorama laut yang sempurna. Hibua Lamo bersama nilai-nilainya telah berakar dalam kehidupan masyarakat, menjadikan Halmahera Utara terus bertumbuh untuk menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Saatnya memilih pemimpin kita. Masyarakat Halmahera Utara
memilih pemimpin tidak boleh asal. Pilihlah berdasarkan visi misi dan programnya. Hormati setiap perbedaan pendapat. Hak memilih adalah hak yang istimewa. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024, gunakan hak pilihmu. Jangan golput, buatlah perubahan untuk Halmahera Utara. Tiba saatnya memilih pemimpin kita. Demokrasi memerlukan partisipasi. Partisipasi aktif kita membangun masa depan Halmahera Utara. Tolak politik uang, jangan mau diprovokasi. Laporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran. Ayo awasi bersama demi pilkada yang bermartabat. Cerai-berai, jangan sampai lupa. Kabupaten Halmahera Utara terletak di tepi utara semenanjung Pulau Halmahera. Kombinasi lengkap antara kekayaan sumber mineral, hamparan pegunungan indah, hingga panorama laut yang sempurna. Hibua Lamo bersama nilai-nilainya telah berakar dalam kehidupan masyarakat, menjadikan Halmahera Utara terus bertumbuh untuk menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Terima kasih, kita masih bersama-sama di debat publik Pilkada Kabupaten Halmahera Utara 2024. Aturan di segmen ini adalah setiap calon bupati akan memberi pertanyaan kepada pasangan calon dengan durasi 30 detik. Lalu pasangan calon lain bisa dijawab oleh calon bupati maupun calon wakil bupati menjawab dengan durasi 30 detik. Kemudian pasangan calon penanya baik calon bupati maupun calon wakil bupati akan menanggapi jawaban dengan durasi 30 detik. Dan terakhir pasangan calon yang menjawab baik itu calon bupati maupun calon wakil bupati diberikan waktu untuk menanggapi kembali dengan durasi 30 detik. Harap diingat Bapak-Bapak, pertanyaan ini harus terkait dengan tema tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk kesempatan pertama adalah calon bupati nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Karenanya pasangan calon nomor urut 3 dan 4 silahkan duduk. Nah, untuk pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada calon nomor urut 2, yang bertanya adalah calon bupati nomor urut 1. Silahkan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dengan durasi 30 detik dimulai sejak berbicara. Calon bupati yang bertanya. Ya, terima kasih. Dalam salah satu visi paslon nomor urut 2 itu terkait dengan penyelesaian bagaimana tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu indikator-indikator kesejahteraan masyarakat itu penting untuk dilakukan ke depan. Karena itu kiat-kiat apa, strategi apa paslon nomor urut 2 ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 2, baik itu calon bupati maupun calon wakil bupati, silahkan menjawab dengan durasi 30 detik dimulai sejak berbicara. Iya, terima kasih. Halmahera Utara punya potensi alam yang luar biasa, tetapi selama ini belum semua yang dikelola. Salah satu adalah bagaimana meningkatkan petani dan nelayan. Untuk petani, yang sampai sekarang ini, yang mana padi ladang dan singkong itu adalah produk yang bisa akan kami unggulkan ke depan. Salah satunya adalah padi ladang, bagaimana akan... Baik, waktu habis. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 menanggapi. Terima kasih. Mohon tenang terlebih dahulu agar bisa dilanjutkan. Paslon nomor urut 1 silahkan menanggapi 30 detik dimulai sejak berbicara. Karena ini terkait dengan tingkat kesejahteraan, maka yang harus dilihat itu adalah income per kapita masyarakat Halmahera Utara. Misalnya 1 tahun berapa? Kalaupun misalnya income per kapita 1 tahun di Halmahera Utara itu berkisar pada 33 juta, maka kemudian kita coba membagi bulan, bagi 12, maka pendapatan Halmahera Utara itu berkisar di angka 2,7 juta. Dan ini masih di bawah standar upah minimum provinsi. Karena itu ke depan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya, pasangan calon nomor urut 2 menanggapi kembali selama 30 detik dimulai saat berbicara. Ya, mengenai income per kapita, maka
pajak memang akan kami bagaimana jangan sampai pajak-pajak itu sampai harus ditagih bagaimana betul-betul untuk menambah income berkapita ke depan. Ya, terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Berikutnya adalah giliran calon bupati nomor urut 2 untuk bertanya ke pasangan calon nomor urut 3. Karenanya pasangan calon nomor urut 1 silahkan duduk terlebih dahulu. Untuk paslon nomor urut 3 silahkan untuk berdiri dan menuju ke podium. Baik, calon bupati nomor urut 2 akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3 dengan durasi 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Bagaimana Pak Stevi, bagaimana cara Bapak menentukan prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan antara dua wilayah, Kau Barat dan Loloda, sementara anggarannya terbatas? Apa cukup? Masih ada waktu, cukup atau ditanggapi? Baik, terima kasih. Berikutnya, kita riset dulu waktunya. Kita berikan paslon nomor urut 3 menjawab dengan durasi 30 detik dimulai sejak berbicara. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira dalam pengembangan terkait dengan jalan dan jembatan, kita harus melihat bahwa ada pembiayaan provinsi, ada pembiayaan negara, dan juga ada pembiayaan kabupaten. Kalau status jalan yang saat ini dilakukan melintasi Galela Kau Barat ke Loloda, itu adalah bagian dari jalan provinsi yang pembiayaannya ada pada pemerintah provinsi. Waktu habis, berikutnya. Mohon tenang, terima kasih, mohon tenang. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Pasangan calon nomor urut 2. Ya. Untuk status jalan, saya kira Pak Stevi ini kan pernah di DPD. Mungkin Pak Stevi belum baca terkait Impres nomor 3 tahun 2023 tentang jalan daerah. Yang itu pemerintah pusat bisa mengintervensi kegiatan pembangunan jalan di daerah. Itu mungkin padahal sebenarnya Pak Stevi ini kan dua periode ya di anggota DPD. Harusnya paham itu. Nah, saya kira itu. Baik, apa cukup? Baik, berikutnya kita berikan pasangan calon nomor urut 3 waktu menanggapi kembali 30 detik dimulai sejak berbicara. Baik, saya kira itu sangat jelas dalam pembiayaan. Apabila ada pelimpahan administrasi dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat, maka pemerintah pusat akan mengambil alih menyangkut dengan status jalan tersebut. Kalau itu masih tetap berada pada pemerintah kabupaten, tidak akan mungkin dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau provinsi. Jadi proses yang kita dorong, karena kita keterbatasan anggaran APBD, maka kita harus memberikan kuasa sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan jalan dan jembatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Terima kasih, mohon tenang dulu hadirin. Hadirin mohon tenang, terima kasih. Berikutnya adalah giliran calon bupati nomor urut 3 yang bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Karena itu pasangan calon nomor urut 2 silahkan duduk. Pasangan calon nomor urut 4 silahkan menuju ke podium. Calon bupati nomor urut 3 mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4 dengan durasi 30 detik dimulai sejak berbicara. Baik, kita ketahui bahwa saat ini Partai Golkar adalah salah satu partai pendukung terhadap paslon nomor 4. Dan kita ketahui bahwa begitu besar utang daerah yang sedikit ditinggalkan. Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh paslon nomor 4 untuk menyelesaikan persoalan utang yang kurang lebih 300 miliar tersebut. Terima kasih. Ya. Apa mau dimanfaatkan waktunya atau cukup? Cukup, baik. Berikutnya pasangan calon nomor urut 4 menjawab dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Untuk menjawab persoalan itu, maka kami akan melakukan pertama, intensifikasi dan aktivitas tentang pendapatan daerah. Yang kedua, melakukan rasionalisasi terhadap program-program yang belum mendesak. Yang ketiga, kita akan melakukan koordinasi kembali dengan pemerintah pusat, di mana sampai dengan hari ini sebagian dau yang terpotong ketika belum terlaksana. Itu kuncinya adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan daerah. Nah, untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka kami akan membagi dinas itu, dinas pendapatan dengan dinas pengolahan kami akan pisahkan. Sehingga dinas pendapatan akan mencari dana-dana dan pendapatan daerah yang lebih maksimal. Waktu habis. Berikutnya kita beralih. Mohon tenang, terima kasih. Hadirin mohon tenang. Terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi jawaban 30 detik dimulai sejak berbicara.
Saya kira ini adalah evaluasi terkait dengan perencanaan. Jangan sampai kita membuat perencanaan itu melampaui apa yang kita dapati. Sehingga mengakibatkan apa yang saat ini dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara karena perencanaan yang melebihi pendapatan. Jadi mungkin kita merasionalkan apa yang kita dapati sesuai dengan pembelanjaan. Jadi belanja itu mengikuti dana yang kita dapatkan atau penerimaan. Demikian yang kita dapat sampaikan. Baik, terima kasih. Berikutnya kita ke paslon nomor urut 4 menanggapi kembali dengan Sistem waktu 30 detik. penyelenggaraan anggaran itulah sistem perencanaan berimbang antara pendapatan dan belanja. Jika kemudian hari ini terjadi ketimpangan keuangan, itu bukan tanggung jawab kami, tapi kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Berapapun utang yang ditimbulkan oleh pemerintah hari ini, Bupati dan Wakil Bupati bertanggung jawab untuk menyelesaikan di masa-masa mendatang. Baik. Karena menjadi bupati harus bertanggung jawab. Tidak boleh tidak bertanggung jawab sebenarnya apa itu. Jangan kita mau hanya ringan-ringan saja, yang berat pun. Dan kami, PIT dan Kasman siap bertanggung jawab terhadap apa yang ditinggalkan hari ini. Baik. Baik, terima kasih. Berikutnya pasangan calon bupati nomor urut 4 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 3 silahkan duduk. Calon bupati nomor urut 4 silahkan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Mohon tenang, hadirin. Kami mohon jaga tata tertib, mohon tenang. Silakan calon bupati nomor urut 4 mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dengan durasi 30 detik dimulai sejak berbicara. Sampai dengan hari ini pemerintah daerah mengalami krisis keuangan yang sangat besar. Dan karena itu banyak kewajiban-kewajiban pemerintah daerah tidak bisa diselesaikan. Gaji pegawai, siltap, tunjangan, dan BPJS. Jika Anda kembali menjadi bupati, langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan itu? Masih ada waktu? Apa cukup? Sudah cukup? Baik. Berikutnya silakan pasangan calon nomor urut 1 memberikan jawaban. Kita riset waktunya. Dengan waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, terima kasih. Keadaan 3 tahun terakhir pemerintah daerah yang mengalami gangguan fiskal ya. Ini memang karena ada penurunan DAU yang sangat signifikan. Dari 500 miliar bisa turun berkisar 300 miliar. Dan ini yang menjadi soal sebetulnya. Akhirnya apa? Dana transfer daerah per bulan kita ini kemudian cuma tidak mencukupi membayar semua operasional dan gaji-gaji serta siltap. Waktu habis. Berikutnya pasangan calon nomor urut 4 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, saya berpikir jika fiskal kita mengalami gangguan, transfer terganggu, maka pemerintah daerah harus merasionalkan program dan kebijakan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak strategis dan belum mendesak, tidak bisa kita lakukan. Kita tunda dulu untuk tahun yang lain, untuk kita melakukan normalisasi. Tapi kalau kita paksakan program dan kebijakan yang tidak strategis, maka berakibat terhadap berbagai kewajiban pemerintah yang tak bisa diselesaikan. Cukup? Baik, berikutnya kita ke pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Hadirin mohon tenang terlebih dahulu. Ya. Kami minta hadirin tenang, paslon nomor urut 1 menanggapi dalam waktu 30 detik sejak menjawab. Ya, seharusnya kalau orang berpengalaman seperti paslon nomor 4 ini membicarakan tentang kebijakan yang strategis itu kebijakan apa yang tidak strategis. Saudara-saudara, proses ini panjang. Ada APBD yang dibuat dan kemudian itu semua dianggarkan dalam APBD. Dan kalau kebijakan itu tidak strategis, apa kebijakan yang tidak strategis yang kemudian itu menguras anggaran daerah? Ini yang soal. Baik, Identifikasi itu terima yang kasih. soal. Mohon tenang. Berikutnya adalah calon bupati. Mohon tenang hadirin, calon bupati nomor urut 1 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Pasangan calon nomor urut 4 silahkan duduk, pasangan calon nomor urut 3 silahkan untuk berdiri. Pasangan calon nomor urut 3 silahkan berdiri. Silahkan pasangan calon nomor urut 3. Mohon tenang hadirin. Silahkan calon bupati nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 dengan waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Calon bupati yang bertanya. Ya, kita lagi-lagi konsen terkait dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara. Karena salah satu kehadiran kita adalah bagaimana untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu
di samping indikator kesejahteraan kepada masyarakat, ada indikator-indikator lain yang menjadi penting untuk kita lakukan ke depan. Karena itu tingkat kesejahteraan selain indikator pada hal pendapatan per kapita, apalagi yang kemudian bisa menjadi perhatian kita paslon nomor 3 ke depan. Berikutnya silakan pasangan calon nomor urut 3 menjawab dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Baik, saya kira kita akan melakukan inovasi-inovasi yang lain terkait dengan bagaimana kita menggerakkan sektor-sektor yang lain, baik itu dalam bidang usaha maupun bidang-bidang yang lain. Contoh, kita bisa mendirikan seperti BLK, kita mendorong keahlian untuk masyarakat kita yang pada usia produktif, sehingga kita bisa mendorong mereka untuk bekerja pada sektor-sektor swasta. Terima kasih. Baik, cukup. Berikutnya, pasangan calon, mohon tenang. Hadirin mohon tenang, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1 menanggapi dalam waktu 30 detik, dimulai sejak berbicara. Iya, sepakat saya dengan paslon nomor urut 2, nomor urut 3 maaf ya. Karena terkait dengan bagaimana upaya kita untuk mengurangi tingkat pengangguran masyarakat Halmahera Utara, karena itu sarana balai latihan kerja ini menjadi penting sebagai instrumen untuk kita membangun keterampilan masyarakat kita agar mereka ini kemudian ke depan siap pakai di lahan dan di media apa saja yang kemudian mereka bisa terserap menjadi tenaga kerja baru yang punya kesiapan. Baik, waktu habis. Berikutnya. Terima kasih, mohon tenang. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi kembali dalam waktu 30 detik sejak menjawab. Baik, saya kira apa yang sudah disampaikan tadi dalam hal pengembangan perekonomian kita, tidak saja pada sektor swasta dalam hal ini BLK saja, tetapi bagaimana kita menggiring petani, nelayan untuk mereka bisa menjadi petani yang produktif dan juga nelayan-nelayan yang produktif, sehingga dalam rangka peningkatan ekonomi mereka, apa yang mereka lakukan bisa kembali menghidupi keluarga mereka. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, sudah cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya, kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4, paslon nomor urut 1 dan 3 silahkan duduk. Silahkan pasangan calon nomor urut 2 dan 4 menuju ke podium. Mohon tenang hadirin mohon tenang. Berikutnya calon bupati nomor urut 2 silahkan bertanya ke paslon nomor urut 4 dalam waktu 30 detik sejak Anda berbicara. Pemda Halut mendapat opini Badan Pemeriksaan Keuangan 6 kali wajar tanpa pengecualian. Tetapi fakta di lapangan pengolahan keuangan sangat buruk. Bagaimana tanggapan Bapak? Apa yang akan Bapak lakukan? Masih ada waktu apa cukup? Cukup, baik. Berikutnya pasangan calon nomor urut 4, kita akan riset dulu waktunya. Pasangan calon nomor urut 4 memberikan jawaban dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Iya, pemerintah memiliki otoritas yang diberikan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jika BPK menyatakan WTP atau WDP, maka itu sesuatu yang sudah benar. Walaupun fakta kemudian kita di bawah masih ada beberapa kekurangan-kekurangan, termasuk daripada banyak hal yang terlambat, maka itu mungkin dipengaruhi oleh karena tingkat pendapatan yang tidak sesuai, yang kemudian mempengaruhi belanja daerah. Dan itu dianggap wajar oleh pemerintah, karena tidak seimbang antara pendapatan dan... Waktu habis, berikutnya. Pasangan calon nomor urut 2 menanggapi, mohon tenang terlebih dahulu. Pasangan calon nomor urut 2 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Iya, kenyataannya memang sampai sekarang ini yang kami lihat, amatan kami, ya memang gali lubang tutup lubang. Alias efisien, efektif. Tidak efisien dan tidak efektif. Terima kasih. Baik, masih ada waktu cukup? Apa cukup Bapak-Bapak? Baik, berikutnya pasangan calon nomor urut 4 menanggapi kembali. Hadirin, saya mohon tenang. Kita jaga tata tertib, kita sudah sepakati di awal, terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 4 menanggapi kembali dengan waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Kita akan merubah sebuah sistem perencanaan penganggaran di Kabupaten Halmahera Utara. Kita akan melihat soal tingkat penerimaan dan belanja. Jika terjadi seimbangan antara pendapatan dan belanja, maka tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Karena itu kita akan melakukan restrukturisasi dan intensifikasi terhadap pendapatan daerah, kemudian mencari sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai, sehingga pengelolaan daerah tidak mengalami kemunduran
dengan adanya tunggakan pemerintah daerah terhadap Waktu habis. Terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk seluruh pasangan calon di segmen ini. Silakan kembali ke tempat Bapak-bapak. Dan di segmen berikutnya juga tidak kalah menarik. Kita akan menyaksikan seluruh pasangan calon saling tanya jawab beradu gagasan tetap di debat publik Kabupaten Halmahera Utara 2024. Kabupaten Halmahera Utara terletak di tepi utara semenanjung Pulau Halmahera. Kombinasi lengkap antara kekayaan sumber mineral, hamparan pegunungan indah, hingga panorama laut yang sempurna. Hibua Lamo bersama nilai-nilainya telah berakar dalam kehidupan masyarakat, menjadikan Halmahera Utara terus bertumbuh untuk menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Saatnya memilih pemimpin kita. Masyarakat Halmahera Utara memilih pemimpin tidak boleh asal. Pilihlah berdasarkan visi misi dan programnya. Hormati setiap perbedaan pendapat. Hak memilih adalah hak yang istimewa. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu. Jangan golput, buatlah perubahan untuk Halmahera Utara. Masih di debat publik Kabupaten Halmahera Utara 2024, berikan tepuk tangan. Kita lanjutkan dengan aturan yang sama dengan segmen selanjutnya. Kali ini kami mempersilakan calon bupati nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 2 silahkan menuju ke podium. Silakan calon bupati nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dalam durasi 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, dalam kondisi keadaan keuangan daerah yang saat ini mengalami penurunan. Setelah kalau Bapak berdua terpilih, apa langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut? Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Cukup, baik. Silakan kita riset dulu waktunya. Berikutnya, pasangan calon nomor urut 2 menjawab dalam waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Ya, kami akan menekankan ekonomi, bagaimana cara untuk mengatasi krisis keuangan. Yang mana kami akan meningkatkan UMKM untuk bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan. Terima kasih. Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Ya, tetap kami terus akan menggenjot sumber daya alam, salah satunya adalah padi ladang, kasbi. Ini adalah program unggulan kami dan karena itu terus waktu habis. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi selama 30 detik. Hadirin mohon tenang terlebih dahulu. Hadirin mohon tenang, mohon belum dipersilakan sebentar kita mohon hadirin tenang terlebih dahulu. Kita lanjutkan, pasangan calon nomor urut 3 menanggapi dalam waktu 30 detik sejak berbicara. Saya kira selain dari apa yang disampaikan tadi, pemerintah harus mengevaluasi pengeluaran internal, khususnya pegawai dan instrumen pemerintahan. Yang mana pada hal ini kita melihat masih cukup pemborosan sehingga harus mengoptimalkan pengeluaran itu sehingga ada penghematan. Salah satunya, terima kasih. Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Cukup, baik. Terima kasih. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi kembali dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Untuk mengatasi keuangan memang butuh sumber daya manusia yang kita genjot ke depan, yang mana kita akan bikin BLK meningkatkan lifestyle pengurus atau di perguruan tinggi. Oleh sebab itu BLK peranan penting untuk bagaimana memproses menciptakan pekerja-pekerja yang profesional ke depan. Terima kasih. Ditambahkan atau cukup? Sudah cukup paslon nomor 2? Cukup, baik. Berikutnya kami silakan untuk calon bupati nomor urut 4 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 2 silakan duduk. Silakan paslon nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan dari calon bupati nomor urut 4 bertanya kepada paslon nomor urut 3 dengan durasi 30 detik dimulai sejak berbicara. Calon bupati yang bertanya, silakan. Saya mau menyampaikan pertanyaan buat yang di
Halmahera Utara sekarang angka kemiskinan kita ada pada posisi 6,53%. Bagaimana upaya bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Halmahera Utara? Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Baik, pasangan calon nomor urut 3 yang mendapatkan giliran menjawab dengan durasi 30 detik dimulai sejak berbicara. Saya kira persoalan kemiskinan ada beberapa hal yang menjadi faktor yang membuat orang itu miskin. Pertama, faktor pendidikan yang begitu rendah. Sehingga salah satu kebijakan kami pada pendidikan kuliah, khususnya di Halmahera Utara, kami pasangan sehati akan menggratiskan pada tahun 2024 nanti. Dan kemudian kami akan membuka lapangan kerja melalui BLK ini, kami akan menggodok sehingga tidak saja mengirim tenaga kerja keluar, tetapi juga... Waktu habis, berikutnya pasangan calon nomor urut 4 menanggapi jawaban dengan durasi 30 detik dimulai. Mohon tenang terlebih dahulu hadirin, mohon tenang. Pasangan calon nomor urut 4 menanggapi dalam waktu 30 detik sejak berbicara. Ya, kami sepakat sebenarnya untuk dapat mengatasi kemiskinan kita harus membangun dan mengembangkan usaha kecil menengah masyarakat supaya bisa berdaya guna. Dan untuk itu kita harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi. Sama sampaikan Mas hari ini bahwa Universitas Halmahera baru-baru ini telah menemukan salah satu formula namanya boba sagu yang kemudian bisa dipasarkan di masyarakat. Nah, ini inovasi-inovasi dan temuan-temuan dunia pendidikan tinggi yang perlu kita kerjasamakan lebih jauh lagi di masa-masa mendatang. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Berikutnya, mohon tenang hadirin. Hadirin mohon tenang. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi kembali dalam waktu 30 detik dimulai sejak menjawab. Saya kira faktor kemiskinan sudah banyak kita jelaskan tadi. Di samping itu juga kita bisa menggenjot hal-hal yang lain seperti memberdayakan ibu rumah tangga. Mereka juga bisa kita berdayakan dalam artian bahwa memberikan bimbingan kursus-kursus seperti kursus kecantikan, kursus tata boga, sehingga mereka ini bisa menjadi penunjang keuangan dalam rumah tangga mereka. Terima kasih. Baik, cukup. Berikutnya, calon bupati nomor urut 1 bertanya ke pasangan calon nomor urut 4, paslon nomor urut 3 silakan duduk. Silakan calon bupati nomor urut 1 mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 4 dengan durasi 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, terima kasih. Pada salah satu misi paslon nomor urut 4 ini menciptakan masyarakat yang terdidik. Ini yang memang butuh penjelasan karena kalau siswa-siswi terdidik wajar, tapi kalau masyarakat terdidik perlu penjelasan. Dan juga terdidik itu butuh keteladanan, butuh figur yang menjadi teladan bagi masyarakat yang terdidik. Waktu habis, berikutnya pasangan calon nomor urut 4 menjawab dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, kata terdidik ini adalah gabungan antara teori dan praktek pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang terdidik. Karena orang-orang yang terdidik itu lahir dari sebuah proses, karena selama ini ada semacam kesalahpahaman. Ketika orang berbicara tentang pendidikan itu identik sekolah. Padahal pendidikan itu dalam arti yang luas, yaitu keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah itu sendiri. Sehingga masyarakat terdidik adalah masyarakat yang memahami ruang lingkup tanggung jawab pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Waktu habis, berikutnya. Hadirin mohon tenang, hadirin mohon tenang. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 menanggapi dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Hadirin mohon tenang terlebih dahulu. Iya. Terminologi masyarakat itu terminologi sosiologis ya, yang absurd identitas, dia tidak beridentitas. Orang sering kemudian bilang bahwa masyarakat yang mana? Masyarakat di mana? Gitu. Karena itu penempatan frasa, penempatan diksi menurut saya keliru kalau kemudian dibilang masyarakat yang terdidik. Tapi ini menjadi visi yang kabur menurut saya yang harus perlu penjelasan. Gitu ya. Terima kasih. Baik. Apakah cukup? Belum giliran paslon nomor 4? Baik. Berikutnya pasangan calon nomor urut 4 menanggapi kembali dengan durasi 30 detik dimulai sejak berbicara. Masyarakat yang kita maksudkan adalah masyarakat Halmahera Utara. Yang tentu identitas kemasyarakatannya tidak bergerak di ruang hampa. Tapi dia melalui sebuah proses pendidikan. Baik pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di sekolah maupun di masyarakat. Dengan begitu
kita menjalin hubungan bahwa di dalam masyarakat yang terdidik juga ada hubungan dengan budaya, masyarakat yang berbudaya. Karena kebudayaan melahirkan pendidikan dan pendidikan mengembangkan kebudayaan. Maka hubungan antara masyarakat terdidik Waktu dan habis. berbudaya Terima kasih. itu tidak bisa dibagi. Berikutnya, mohon tenang, hadirin mohon tenang. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 4 silahkan duduk. Berikutnya, calon bupati nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk ke podium. Hadirin tenang, hadirin tenang. Berikutnya calon bupati nomor urut 2, silahkan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Bagaimana kebijakan saudara menghadapi maraknya mafia BBM? Apakah komitmen Bapak? Apakah Anda ada alternatif lain pengganti minyak tanah? Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Dimanfaatkan atau cukup? Cukup? Baik, berikutnya kita riset dulu waktunya. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, soal mafia BBM ini kan butuh kolaborasi bersama. Bahwa keterlibatan semua pihak dalam melakukan pengawasan terhadap mafia BBM di lapangan ini memang penting. Karena ini sudah menjadi fakta pada umumnya, baik itu di kabupaten, provinsi maupun pada tingkat nasional. Yang namanya mafia BBM itu butuh keseriusan dan butuh... Waktu habis, berikutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi dengan waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Faktanya ketika kami berkunjung ke Loloda Utara, kami didatangi oleh para nelayan. Dan mereka mengeluh soal BBM yang langka. Yang harusnya ketika nelayan itu menggunakan BBM itu, tapi ternyata mereka tidak akhirnya menemukan. Di Kau juga begitu. Jadi tangkapan nelayan mereka yang istilah mereka menemukan 3 ikat ikan, mereka harus membayar utang lagi ke pihak yang lain karena BBM-nya enggak ada. Gitu. Baik, apa cukup? Cukup, terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, memang di beberapa desa wilayah di Halut ini masih mengalami problem distribusi yang sangat bermasalah ya. Kemudian kita punya SPBN itu baru 1. Yang aktif malah saat ini baru di tempat pelelangan ikan, TPI di Kota Tobelo. Kemudian di daerah-daerah lain itu belum sama sekali punya SPBN. Ada beberapa titik lokasi Waktu yang habis. harus dibangun. Terima kasih. Berikutnya SPBN-nya. adalah pasangan calon nomor urut 3. Calon bupati nomor urut 3 yang bertanya ke pasangan calon nomor urut 1, paslon 2 silahkan duduk kembali ke tempat, paslon nomor urut 3 silahkan ke podium. Silahkan calon bupati nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 1, waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Baik, kalau kita lihat penganggaran untuk pembangunan Jalan Gali Loloda dengan anggaran APBD kurang lebih sekitar 290 miliar sekian. Menurut Bapak, apakah Jalan Gali Loloda ini dengan anggaran begitu, apakah itu sudah memungkinkan untuk layak atau tidak? Karena dengan anggaran 290 miliar pada masa jabatan Bapak berdua saat ini. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, kita riset dulu waktunya. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab dengan durasi 30 detik sejak berbicara. Ya, untuk Jalan Galela Loloda dengan anggaran sekitar 200 miliar lebih itu sangat wajar. Karena saya hampir 20 tahun bekerja di bidang itu. Dan 1 kilo itu membutuhkan biaya 3 miliar. Jadi total jalan mulai dari Salimuli sampai Apolea itu hampir sekitar 100 kilo. Dan itu bahkan membutuhkan dana 300 miliar untuk menyelesaikan itu. Nah, ke depan itu menjadi konsentrasi kita. Terima kasih. Baik. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3, mohon tenang hadirin, mohon tenang. Berikutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi jawaban dengan durasi 30 detik sejak berbicara. Ini anggaran sudah selesai persoalannya. Tetapi pekerjaan kalau kita melihat kondisi pekerjaan saat ini tidak sesuai. Itu yang menjadi persoalan.
anggaran sudah selesai. Anggaran Multiyears 290 sekian miliar itu sudah selesai, tetapi fakta yang kita terima, yang kita lihat di lapangan tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang sudah diluncurkan. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, berikutnya kami mohon hadirin tenang terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 menanggapi kembali dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Ya, anggaran sebesar 200 miliar lebih itu untuk Multiyears belum mengcover seluruh jalan di Galela Loloda. Karena di situ kita harus tahu bahwa ada ruas Salimuli Ngajam itu adalah status jalannya adalah provinsi. Begitu. Jadi anggaran itu memang belum selesai, Pak. Jadi ke depan kita akan konsen di situ untuk menyelesaikan apakah kita menaikkan status jalan ke nasional, apakah kita mengambil balik ke kabupaten supaya kita bisa mengerjakan itu sampai tuntas di depan masa pemerintahan kita. Terima kasih. Kami silakan pasangan calon nomor urut 1 dan 3 untuk kembali ke tempat, silakan. Berikutnya kami silakan calon bupati nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan menuju podium pasangan calon nomor urut 4 dan 2. Hadirin kami mohon tenang, kita sudah bersepakat atas tata tertib dalam debat kali ini. Berikutnya calon bupati nomor urut 4. Mohon tenang hadirin. Pasangan calon bupati nomor urut 4 mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Iya, pasangan nomor urut 2 dari tadi mengatakan dan membingungkan terus soal padi ladang dan UBJ. Saya mau bertanya kira-kira sejauh mana prospek padi ladang dan berapa masyarakat bisa terlibat dalam proses pengolahan padi ladang itu. Masih ada waktu dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Cukup, bagi. Baik, kita riset dulu waktunya dan kami mohon hadirin untuk mendengarkan seksama saat pasangan calon memberikan pertanyaan atau jawaban. Kita sepakat sejak awal. Berikutnya, pasangan calon nomor urut 2 menjawab dalam waktu 30 detik dimulai sejak berbicara. Padi ladang itu adalah tradisi leluhur para orang Halmahera Utara. Nah, karena itu, ini sinergi dengan program Prabowo Gibran terkait dengan hilirisasi pangan dan swasembada pangan. Dan karena itu kami mencoba mengangkat itu karena lahir dari tradisi kebudayaan orang Halmahera Utara. Di Wangongira misalnya, mereka menanam padi bahkan ketika memanen pun didahului dengan tradisi ritual. Dan karena itu sebagai orang adat di Halmahera Utara kami ingin mencoba untuk mengangkat itu. Karena ini juga... Waktu habis, berikutnya pasangan calon nomor urut 4 menanggapi. Hadirin tenang terlebih dahulu. Hadirin tenang. Berikutnya pasangan calon nomor urut 4 menanggapi selama 30 detik sejak berbicara. Terima kasih. Saya termasuk salah satu pelaku petani ladang dulu bersama orang tua. Dan karena itu saya sepakat ini merupakan sebuah warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Karena itu memang kita berhadap ke depan, juga teman-teman ketika kita mengembangkan padi ladang, kita juga harus memperhatikan faktor ekonomi dan faktor penyiapan lahan. Karena membongkar lahan padi ladang, biasanya dulu kita kerja membongkar hutan dengan alat yang seadanya. Cukup? Baik. Baik, cukup kita riset waktunya. Silakan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi kembali dengan waktu 30 detik sejak berbicara. Ada 10.000 hektar untuk padi ladang yang kami sudah ke depan, program kami ke depan. Sehingga bagaimana padi ladang ke depan akan swasembada pangan. Sehingga masyarakat Halmahera Utara tidak lagi makan beras dari luar, tetapi kami makan padi ladang kami sendiri. Sehingga uang itu akan berputar di Halmahera Utara, cukup dengan untuk pemasukan PAD ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Ya, salah satu namanya Om Ocan. Ketika dia menanam padi ladang, dia bisa bertahan sampai 1 tahun dia tidak Baik, waktu habis. beras. Terima kasih. Tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Di sesi tanya jawab dan tanggapan silahkan kembali ke tempat. Dan di sesi berikutnya tidak akan kalah menariknya karena di segmen terakhir kita akan mendengarkan pernyataan penutup. Tetap di debat publik Halmahera Utara 2024. Kabupaten Halmahera Utara terletak di tepi utara semenanjung Pulau Halmahera. Kombinasi lengkap antara kekayaan sumber mineral, hamparan pegunungan indah, hingga panorama laut yang sempurna.
Hibualamo bersama nilai-nilainya telah berakar dalam kehidupan masyarakat, menjadikan Halmahera Utara terus bertumbuh untuk menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Tiba saatnya memilih pemimpin kita. Demokrasi memerlukan partisipasi. Partisipasi aktif kita membangun masa depan Halmahera Utara. Tolak politik uang, jangan mau diprovokasi. Laporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran. Ayo awasi bersama demi pilkada yang bermartabat. Cerai-berai, jangan sampai lupa. Masih di debat publik Kabupaten Halmahera Utara 2024, kita masuk segmen terakhir. Tepuk tangan yang meriah. Dari tadi kita sudah menyaksikan sesi yang luar biasa, dan di sesi ini masing-masing pasangan calon akan memberikan pernyataan penutup atau closing statement dalam waktu 60 detik. Untuk yang pertama kami persilakan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1, Bapak Muhlis Tapi-Tapi dan Bapak Tony Laos, untuk menyampaikan pernyataan penutup dengan waktu 60 detik sejak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore untuk warga masyarakat Halmahera Utara, mulai dari Apulea sampai Pasir Putih. Kami berdua ini sadar bahwa kami hadir untuk melayani. Karena itu, selain kami melakukan fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan birokrasi, kami juga akan melakukan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Halmahera Utara untuk boleh datang kepada kami berdua menyampaikan keluhan di hari Jumat dan hari Sabtu untuk bertemu secara langsung. jangan lupa tanggal 27 November pilih pasangan manis nomor urut 1. Jangan lupa coblos yang pakai tuala, karena cuma orang yang pakai tuala ya. Kopi manis sulit untuk dipahitkan, tetapi kopi pahit dapat dimaniskan. Karena hati yang pahit tidak akan memilih yang manis, tetapi hati yang manis akan memilih yang manis. Waktu habis, silakan berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Silakan berikan tepuk tangan. Berikutnya, jangan lupa. baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2. Bapak Stuart Leopold Louis Sunpit dan Bapak Maskur Abdullah untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Saudara sekalian, dari Pasir Putih sampai di Apulea, orang Smart sudah mengunjungi 17 kecamatan dan ratusan desa. Dari berbagai bahasa yang diucapkan, kami menemukan satu suku kata, yaitu bahasa penderitaan. Mulai dari jalan yang rusak, air bersih, sampai dengan tunjangan ASN, semuanya bermasalah. Di 17 kecamatan yang merata. Karena itu kami percaya visi misi yang dengan Smart, pembangunan akan kami mulai dari desa. Dengan menggarap padi ladang, tetap kami akan bicara padi ladang dan kasbi. Saudara, ini bukan hanya sekedar janji, tetapi rencana nyata yang akan dilakukan dengan kerja keras. Kami harus berada dekat dengan petani, nelayan, pejuang UMKM dan ASN, pengusaha dan seluruh masyarakat Halut, untuk sama kami juga melayani dengan hati. Dengan yang terakhir, waktu habis, berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Baik, cukup, terima kasih. Berikutnya kita bergiliran ke pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3, Bapak Mateus Tevi Pasimanyeku dan Bapak Abdul Aziz Hakim. Waktu Anda 60 detik dimulai sejak berbicara. Saudara semua yang kami hormati, dari ujung Apulea sampai Pasir Putih, kami sampaikan bahwa kehadiran kami, paket sehati sebagai solusi untuk bagaimana membawa Halmahera Utara yang lebih baik ke depan. Yang kita rasakan pada saat ini berbagai ketimpangan yang terjadi, tapi kami pastikan bahwa kami pasti terbaik di antara kandidat yang ada pada saat ini. Terima kasih, dan juga kami berharap kami sampaikan kepada seluruh ASN, perangkat desa, dan juga seluruh honorer
kami sampaikan bahwa hak-hak yang belum terbayar sampai saat ini kami pastikan ketika kami terpilih kami akan menyelesaikan. Terima kasih. Mebe Baba, Ria Nongoru, Hiradobira, Upania Wosa, tanggal 27, ngomi pasangan Stevi Asis, nomor 3, dalam dengan hati yang baik, sininga baik untuk Nia Coblos. Baik, waktu habis. Silakan berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 3. Berikutnya, kami berikan kesempatan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 4, Bapak Pit Hin Babua dan Bapak Kasman Hay Ahmad. Waktu Anda 60 detik dimulai sejak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam bagi seluruh masyarakat Halmahera Utara dari Apulia sampai Pasar Putih. Dari tempat ini kami menyampaikan pesan melalui sebuah lagu. Ino mahailani de mahailamu, omako kiri wo moi de moi, adat de odora hapalihara, supaya o aman damai sentosa, o hininga ibu alamo, o hininga ibu alamo. Di Tobelo ada Hibu Alamo, di Galela ada Bangsaha, di Kau ada Salu, di Kau ada Halu, kemudian di Loloda ada Salu. Dari Pasir Putih sampai dengan Apulea butuh keseimbangan, keadilan, dan kesetaraan pembangunan. Bersama Pit Kasman akan membangun kesetaraan pembangunan dan pelayanan di Halmahera Utara. Karena itu, baik, mari pilih Pit Kasman. Waktu habis, terima kasih. Tepuk tangan kepada pasangan calon nomor urut 4. Berikutnya, mari kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon dari pemilihan Kabupaten Halmahera Utara, para calon bupati dan calon wakil bupati. Dan berikutnya kami meminta seluruh pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, 4 untuk menuju ke tengah panggung. Dan kami mohon bergandengan, bapak-bapak silakan bergandengan. Ini adalah wujud pilkada damai yang dipertontonkan. Silakan bergandengan setelah bersalaman, berikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Karena kita tahu tentu meskipun dalam persaingan merebut kursi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara 2024, tapi pilkada damai tetap harus dikedepankan. Dan demikian sekaligus penutup debat publik Kabupaten Halmahera Utara tahun pemilihan 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara, seluruh komisioner Kabupaten Halmahera Utara, para panelis, juga para tamu undangan dan tim pendukung, seluruh pendukung yang sudah hadir, terima kasih banyak. Dan tentunya seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara. Dan kami berterima kasih atas kebersamaan Anda di debat publik Pilkada Kabupaten Halmahera Utara 2024. Saya Friska Clarissa pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih banyak.